Ternyata Prabowo temui BP Batam dukung rencana pelabuhan internasional. Nah ini nih guys ya. Kenapa harus Batam? Batam adalah gerbang Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Betul. Ia berdiri tepat di jalur perdagangan paling sibuk di kawasan ini dan selama puluhan tahun Singapura menjadi pusat logistik keuangan pelabuhan perdagangan internasional ASEAN. Tapi sekarang sedikit demi sedikit peta itu mulai bergeser. Maksudnya Singapura selalu diposisikan sebagai simbol hidup mapan. Kota rapi, ekonomi kencang, kerja keras dibayar mahal, dan standar hidup yang bikin negara tetangga cuma bisa ngelirik sambil ngelus dada. Mereka mulai cari target baru. Indonesia, yap, betul banget Indonesia. Dan Batam menjadi garis depan tujuan mereka. Pertanyaannya, Halo, selamat datang kembali di channel Yuda Media HD. Guys, shh, jangan sampai Singapura tahu ya. Karena kalau mereka sampai tahu, otomatis mereka bakal ngamuk. Pasca pertemuan bilateral dengan PM Singapura kemarin, Presiden Prabowo ternyata langsung tancap gas gerak cepat. Beliau memerintahkan BP Batam buat genjot pembangunan pelabuhan internasional raksasa yang bakal dibikin jauh lebih besar dan lebih canggih daripada Singapura. Ini adalah cara berkelas dari Prabowo Subianto untuk mempermalukan kesombongan tetangga sebelah. Tonton sampai selesai video ini cuma di channel Yuda Media HD. Ini dia guys, seperti dilansir dari akun Instagram Indonesia 2045_. Kita melihat ya, ternyata Prabowo temui BP Batam dukung rencana pelabuhan internasional. Nah ini nih guys ya. Kalau kita baca captionnya, tahukah kalian sehari setelah dikunjungi PM Singapura di Istana Negara, Presiden Prabowo mengundang jajaran pimpinan BP Batam di kediaman pribadinya di Kertanegara Selasa 7 Juli guys ya. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menindaklanjuti rencana-rencana pengembangan Batam yang memiliki kedekatan geografis dan juga ekonomi dengan Singapura teman-teman. Pertemuan dihadiri oleh Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Wakil Kepala Lee Claudia Chandra, Deputi Investasi Fari Jemi Francis, serta Deputi Infrastruktur Morris Limanto. Pertemuan membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi Batam ya. Dan ini di sini ternyata kita ketahui kalau Pak Prabowo mengarahkan agar kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas atau KPBPB Batam menjadi gerbang maritim dan investasi global yang mencakup fokus pada hilirisasi, industrialisasi, deregulasi serta modernisasi pelabuhan. Prabowo menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional karena menurut Presiden keunggulan Batam ini harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global. Salah satu arahan utama Presiden adalah modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan pelabuhan internasional Batam sebagai simbol logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia. Langkah itu diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, peningkatan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global. Ini dia guys ya. Dan ini tentu sangat-sangat harus kita dukung teman-teman. Karena begitu luar biasa loh ya gebrakan dari pemerintahan kita yang tidak boleh lagi dijadikan kacung sama negara sebelah. Yang tidak boleh lagi sebagai budak negara sebelah. Mantap, kita lanjut guys. Singapura pernah ingin menyewa Batam selama 100 tahun, tapi langsung ditolak B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan Pak Habibie, Batam dan Pulau Bintan pernah ditawar Singapura dengan skema penyewaan wilayah selama 1 abad dengan imbalan pengurangan utang Indonesia. Saat itu Singapura sedang membutuhkan wilayah baru yang punya sumber daya dan lahan luas untuk menampung sektor industri dan pusat ekonomi mereka. Bahkan dalam perencanaannya, Singapura, Batam, dan Bintan sudah dinamai sebagai distrik yang dihubungkan dengan jalan tol di atas laut. Rencananya kawasan ini disiapkan untuk menjadi pusat bisnis, industri perdagangan, dan ekonomi modern versi Singapura. Namun semua rencana besar itu gugur seketika karena B.J. Habibie menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Menurut kamu, kalau dulu tawaran itu diterima, seperti apa kira-kira wajah Batam sekarang? ada satu ironi gede yang lagi terjadi di Asia Tenggara. Dan lucunya, ironi ini justru lagi ngetuk pintu Indonesia. Pelan-pelan, tapi konsisten. Selama puluhan tahun,
Singapura selalu diposisikan sebagai simbol hidup mapan. Kota rapi, ekonomi kencang, kerja keras dibayar mahal, dan standar hidup yang bikin negara tetangga cuma bisa ngelirik sambil ngelus dada. Namun kini Singapura mengalami tekanan serius dari dalam. Biaya hidup melonjak, bisnis berguguran, dan warganya mulai mencari wilayah baru. Masalahnya sederhana tapi kejam. Hidup di sana sudah kebangetan mahal, bahkan buat warganya sendiri. Mereka mulai cari target baru. Indonesia, yap, betul banget Indonesia. Dan Batam menjadi garis depan tujuan mereka. Pertanyaannya, apakah ini hanya operasi ekonomi sementara atau awal dari perubahan strategi regional? Mengapa Malaysia mulai bersuara keras dan bagaimana sikap Prabowo menghadapi situasi ini? Kapal feri dari Singapura mengangkut penumpang tiba di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski di hari kerja atau weekdays, penumpang dari negeri tetangga itu masih terpantau ramai. Namun di akhir pekan lebih ramai dibanding hari kerja. Operasional salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center mengatakan, warga negara Singapura yang berbelanja di pusat perbelanjaan di Grand Batam sangat ramai di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya, kunjungan ke pusat perbelanjaan khususnya di Grand Batam sejak akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 ini melonjak hingga 100%. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 3.900 restoran dan toko retail di Singapura gulung tikar. Ini bukan gosip warung kopi. Ini rekor terburuk dalam 20 tahun terakhir. Yang tumbang bukan cuma pedagang kecil, tapi juga pusat jajanan legendaris, restoran besar, sampai gerai bermerek yang selama ini dianggap anti-krisis. Ternyata yang namanya Batam ini sudah sejak lama diincar sama negara sebelah, yaitu Singapura, teman-teman. Karena jaraknya itu kan deket banget tuh ya sama Singapura, teman-teman. Jadi ya bisa jadi ya yang namanya Singapura ke depannya itu membidik Batam sebagai wilayahnya juga. Bisa jadi, teman-teman ya. Karena ya dari rekam jejaknya aja sejak dulu, bahkan sejak eranya B.J. Habibie, mereka udah mau nyewa Pulau Batam ini, teman-teman, selama 100 tahun. Gila nggak tuh? Tapi imbal baliknya adalah utang Indonesia ke Singapura kala itu dianggap berkurang atau bahkan lunas begitu. Tapi jaminannya itu tadi, untung ditolak, teman-teman. Kebayang nggak sih kalau memang kedepannya yang namanya Batam ini dicaplok sama Singapura? Waduh ya. Belajar dari pengalaman insiden Sipadan dan juga Legitan yang terpaksa harus direbut sama Malaysia, teman-teman, Pak Prabowo mengencangkan ikat pinggang dari Pulau Batam ini dijadikan semakin lama semakin kuat. Supaya apa ya, tidak dicaplok sama yang namanya Singapura ini, teman-teman ya. Karena luar biasa banget loh Batam ini, tempatnya sangat-sangat menguntungkan begitu. Batam sedang naik kelas. Setelah berminggu-minggu Indonesia digempur demonstrasi yang sekarang sudah mereda, ditambah dengan aksi tagar sel Indonesia yang tidak berhasil menjatuhkan pamor Indonesia, malah dibalas serangan tagar balik sel Singapura. Bursa efek Indonesia sekarang sudah oke dan rupiah secara stabil tertahan oke. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong malah sekarang membawa diri menghadap Presiden Prabowo, dan beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama strategis. Sehari sebelum pengumuman besar itu, Presiden Prabowo memanggil para petinggi BP Batam, Amsakar Ahmad, Lee Claudia Chandra, Fahri Francis, Maurice Limanto. Selain mengucapkan terima kasih kepada para petinggi Batam atas kerja keras mereka, maka dalam triwulan 1 2026 saja total 25% investasi dari asing dari seluruh Indonesia itu disumbangkan oleh Batam. Dan ada pesan strategis lain yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para petinggi BP Batam. Kenapa harus Batam? Batam adalah gerbang Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Ia berdiri tepat di jalur perdagangan paling sibuk di kawasan ini, dan selama puluhan tahun Singapura menjadi pusat logistik keuangan pelabuhan perdagangan internasional ASEAN. Tapi sekarang sedikit demi sedikit peta itu mulai bergeser. Maksudnya proyek AI data center berskala besar melalui ekosistem Nvidia, Day One, dan Firmus, serta meningkatnya investasi asing di Batam menunjukkan satu hal. Batam sedang naik kelas. Dari hinterland Singapura menjadi pesaing strategi Singapura, dan di bawah kepemimpinan Amsakar Ahmad, Lee Claudia Chandra, BP Batam mulai menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar pasar, Indonesia menjadi pemain utama. Kesimpulannya mengejutkan. Singapura sekarang harus siap menghadapi pesaing baru jalur perdagangan internasional ASEAN. Namanya Indonesia. Dan titik tempurnya Batam. Jadi kalau saya jadi investor asing, saya akan berbondong-bondong segera masuk investasi di Batam, karena kota ini merupakan kota perdagangan internasional Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi setelah dengar apa yang dikatakan sama abangku barusan ya, Pak Prabowo ini nggak mau kalah lagi, nggak mau menjadikan Indonesia kacung negara sebelah lagi. Kalau bisa sepadan ya kan, kita saingan sama mereka dan langsung digebrak dari pulau yang paling dekat dengan Singapura, yaitu Batam, teman-teman ya.
Pak Prabowo ini bukan tanpa alasan loh ya meminta Batam menjadi titik tumpu geopolitik di Indonesia. Karena kemarin sempat ketar-ketir juga tuh ya PM Singapura sampai-sampai harus tergopoh-gopoh mendadak datang ke Indonesia ya. Pertemuannya tersebut membawa pesan yang besar. Singapura tampaknya udah mulai melihat pergeseran Indonesia menjadi kekuatan geopolitik dan perdagangan internasional baru di kawasan ASEAN. Jadi mereka nih kayaknya mau bikin kerjasama ya supaya mereka bisa lebih gacor lagi ke depan. Tapi Pak Prabowo nggak mau ketinggalan ya. Yang namanya Batam, lihat bentar lagi ya. Yang jadi saingan berat dari Singapura, teman-teman. We'll see di masa depan kayak apa nih Batam nih ya. Udah digenjot mulai sekarang ya. Kapal Singapura ketahuan curi pasir di Batam, sebulan bisa ambil 100.000 meter kubik. Gila Kementerian sih. Kelautan dan Perikanan menghentikan operasional 2 kapal keruk asal Singapura. Kapal ini diduga melakukan kegiatan pengerukan tanpa izin dan dokumen di perairan Batam, Riau. Dalam 1 bulan, mereka bisa masuk ke Indonesia lebih dari 10 kali. Diketahui, kapal tersebut menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam 1 kali perjalanan. Hal ini berarti, dalam 1 bulan, kapal yang berasal dari Singapura tersebut bisa mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pungnugroho menjabarkan, kapal tersebut melakukan penambangan berdasarkan hasil tracking dari masyarakat. Ia memperkirakan kerugian negara akibat pengerukan pasir mencapai ratusan miliar per tahun. Lu sadar nggak? Ada perubahan besar yang sedang terjadi di Batam. Dan ini bukan kebetulan. Dalam waktu singkat, pulau ini berubah menjadi tujuan utama belanja lintas negara. Memicu reaksi berantai dari Singapura, Malaysia, Thailand, hingga negara-negara Asia Tenggara lain. Apa pemicunya? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang mulai merasa terancam? Yang lebih gila, kenapa fenomena ini justru bikin Eropa dan Amerika ikut melirik Indonesia dengan cara berbeda? Dan lu gak bakalan nyangka berapa triliun uang yang berputar di Batam hanya dalam hitungan hari. Kita akan membedah data, reaksi para pejabat, serta keputusan strategis yang bisa menentukan apakah Batam akan menjadi model keberhasilan nasional atau justru peluang yang terbuang sia-sia. Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Terkait kunjungan warga negara asing khususnya dari Singapura, perbandingan antara data kunjungan 2024 dan 2025 ya, kita bisa bandingkan, bahwa terjadi peningkatan kurang lebih 13,5%. Bahwa di tahun 2025 banyak masuk warga negara Singapura. Kalau misalkan bicara statistik, total kedatangan tahun 2024 untuk warga negara Singapura itu sebesar 1,428, Wow, 1,4 juta. banyak banget Dan itu. tahun 2025 itu 1,6. Gue mau ajak lu tarik napas sebentar, terus lihat peta kecil bernama Batam dengan kepala dingin tapi mata waspada. Karena yang lagi kejadian di sini bukan cerita wisata receh. Bukan juga sekadar orang Singapura liburan cari spa. Ini cerita tentang arus duit, tentang siapa yang kehilangan napas, dan siapa yang tiba-tiba dapat oksigen segar. Batam lagi jadi magnet. Dan itu bikin beberapa negara tetangga nggak nyaman. Faktanya sederhana, tapi nusuk. Di tahun 2025 kemarin, lebih dari 1 juta wisatawan mancanegara masuk ke Batam. Mayoritasnya bukan orang jauh-jauh dari Eropa atau Timur Tengah. Hampir 6 dari 10 orang itu datang dari Singapura. Setiap akhir pekan, pelabuhan Batam penuh wajah yang sama. Bukan koper liburan, tapi troli belanja. Ini bukan pariwisata gaya kartu pos. Ini pariwisata gaya survival ekonomi. Kenapa mereka datang? Kita jangan naif lah. Bukan karena Batam tiba-tiba lebih romantis dari Marina Bay. Jawabannya ada di seberang laut sana. Singapura lagi ngos-ngosan. Restoran bangkrut ribuan. Betul banget. Dari warung kecil sampai restoran bintang Michelin. Biaya hidup naik, sewa tempat naik, gaji nggak ikut naik. Pemutusan hubungan kerja jadi hantu yang keliling tiap bulan. Betul. Hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan dalam satu periode laporan resmi. Inflasi merangkak naik dari 0,5% jadi lebih dari 1%. Buat negara sekecil itu, efeknya brutal. Saat kantong makin tipis, orang cari jalan keluar. Dan Batam berdiri di depan mata, murah, dekat,
dan legal. Sih, teman-teman, lihat kan? Ini bukti loh kenapa Singapura ini menyasar Pulau Batam. Karena memang banyak banget yang bisa dimanfaatkan Singapura dari Pulau Batam ini. Mereka mungkin nganggapnya kecil gitu loh ya. Tapi ternyata begitu luar biasa guys ya. Dan ini nggak bisa kita nafikan, fakta ini beneran terjadi loh ya. Berdasarkan data, banyak sekali jutaan ya dari rakyat Singapura dan sekitarnya yang berkunjung ke Pulau Batam. Gimana tuh yang namanya perekonomian di sana? Makanya Pak Prabowo ini benar-benar memanfaatkan Pulau Batam ini menjadi pusat geopolitik di Indonesia. Salah satunya nih yang dekat dengan Singapura, Malaysia, Thailand ya kan? Dan ini nih ya kita sudah step up the game. Kita nggak mau lagi jadi kacung, kita yang menentukan permainan kita sendiri. Tak mau negaranya kumuh, Singapura menolak jembatan penghubung ke Batam. Pada tahun 2003, Indonesia pernah mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Batam dengan Singapura. Betul. Jika terwujud, jembatan ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pariwisata, dan membuka konektivitas baru antara kedua wilayah. Namun, usulan tersebut langsung ditolak oleh Singapura. Alasannya, karena jembatan itu dikhawatirkan mengganggu jalur pelayaran yang sangat sibuk di kawasan Selat Singapura. Singapura juga takut jika jembatan ini dibangun, warga Indonesia akan lebih mudah masuk, membuat negaranya menjadi lebih padat, lebih kumuh, dan kriminalitas meningkat. Selain itu, Singapura tidak ingin Batam dan Indonesia berkembang pesat setelah ada jembatan tersebut. Dan gagasan itu tuh tercetus di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, teman-teman ya. Ternyata ya, kenapa sih Bu Mega ini ada-ada aja gitu ya mau bangun jembatan Batam ke Singapura ya kan? Ditolak pula. Aduh, malu-maluin bener ini ya. Karena kalau dipikir-pikir ya, tolakannya mereka itu gara-gara gak mau bikin Singapura itu jadi kumuh, kriminalitas tinggi, bla bla bla. Intinya mereka memandang orang-orang Indonesia nih kayak lebih rendah dari mereka yang cuma bisa buat kriminalitas, cuma bisa buat kumuh dan sebagainya dong. Najis amat ya pemikirannya. Tapi sekarang kita lihat dong, di era sekarang justru keadaan berbalik. Siapa yang tergopoh-gopoh mengunjungi Indonesia? Siapa yang tergopoh-gopoh ya setiap minggu belanja ke Batam? Mohon maaf nih ya, sok-sokan di era dulu. Aduh parah banget ini. Untung dulu ditolak, untung dulu gagal ya kan? Gak terjadi yang namanya jembatan dari Batam ke Singapura. Coba kalau jadi Indonesia makin kumuh sama kalian. Kita balas gitu aja teman-teman ya. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan setelah merapat dengan Rusia, masuk BRICS, langsung kota Batam dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Betul. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Nah loh, walaupun belum terkonfirmasi ini video suaranya siapa gitu ya, tapi positifnya yang bisa kita ambil adalah ke depan Batam ini ekspansinya besar-besaran loh teman-teman, dijadikan pelabuhan tingkat internasional. Dan kita nggak perlu lagi ya butuh-butuh sama negara tetangga. Justru negara tetangga lah yang bakal berbondong-bondong ya ngemis-ngemis ke kita ke depannya. Sekarang pun udah terlihat kok tanda-tandanya di mana negara sebelah itu makin lama makin mumet gitu warganya. Karena apa-apa makin mahal, apa-apa makin mahal. Langsung lah warga mereka itu setiap minggu datang ke Indonesia, ke Pulau Batam buat cari bahan-bahan yang lebih murah daripada negara mereka. Gimana nggak pusing tuh warganya? Gimana guys menurut kalian? Coba tulis analisa kalian terhadap video-video yang baru saja saya putarkan untuk kalian. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel Yuda Media HD-nya. Thank you udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!